Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang sudah standby di Zoom meeting kita hari ini di acara bedah buku SQ Power, Puasa Pikiran Spiritual. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam ini kita sudah masuk ke sesi di bab keempat, bab 4 lanjutan, di mana materi hari ini lebih mengupas secara spesifik mengenai otoritas kuasa pikiran spiritual. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah malam lanjutan untuk membahas di bab 4. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas di bab-bab sebelumnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyimak, dipersilakan untuk menyimak di YouTube kami, yaitu di SQ Power, bisa melihat di beberapa bab-bab sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, acara bedah buku SQ Power ini diselenggarakan oleh SQ Reformation Center. Jika Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan atau memiliki ada beberapa hal yang ingin lebih diperdalam, saya persilakan untuk dipersiapkan dari sekarang atau sambil menyimak paparan dari pembicara utama, yaitu Pak Budiono. Alhamdulillah saat ini Pak Budiono sudah ada di tengah-tengah kita dan saya langsung persilakan saja waktunya. Monggo Pak Budi, silakan. Oke, baik Pak Jiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Pemurah. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya dengan Bapak Ibu yang sangat saya kasihi, ya, meneruskan penjelasan tentang SQ Power, kuasa pikiran spiritual, ya. Ini dari institusi kita, Merdeka dari Pikiran. Itu sebetulnya tujuan akhir daripada pemahaman di dalam SQ Power ini, ya. Jadi pikiran ini sangat penting. Saya mendalami spiritualitas roh itu sejak tahun 2000, baru mengerti bahwa itu semua tujuannya adalah pikiran. Karena pikiran ini adalah roh kita. Itu yang ultimate, itu topnya, itu yang paling puncaknya, yang paling parah. Bapak Ibu bisa memahami, bukan perkataan perbuatan kita. Ya, semua ibadah kita, ritual kita itu harus dikerucutkan, ya, optimumkan sampai kepada pikiran kita, mindset kita, cara berpikir kita di dalam segala hal. Ini penting banget Bapak Ibu semua, ya. Jadi pikiran ini adalah roh sebetulnya yang kita bawa sampai kekekalan nanti. Maka harus kita latih dari sekarang untuk merdeka dari pikiran. Merdeka dari pikiran artinya bahwa kita sebagai pengendali pikiran, ya, karena kebanyakan dari para manusia adalah dikendalikan oleh pikirannya. Ya, dia dikejar oleh pikiran setiap hari, dan pikiran itu tidak lain adalah masalah kehidupan. Nah, itu sekarang kita balik, ya, pikiran ini bisa lebih awal dia, ya, jadi kita yang mengendalikan keadaan. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan, ya, alhamdulillah, puji Tuhan, pada hari ini kita sudah sampai
Insya Allah nanti selesai bab keempat, kuasa pikiran spiritual, di mana buku saya itu ada 8 bab. Jadi sudah sampai di tengah-tengah jalan, ya. Dan apa namanya, sampai dengan hari ini kalau nggak salah YouTube-nya sudah ada 30-an lebih ya Pak Jiran ya, yang kita upload-kan ya, termasuk rangkuman ya. Jadi kita harapkan sampai di pertengahan perjalanan ini Bapak Ibu sudah mulai ada ngeh ya. Jadi mulai ngeklik gitu. Ya kita harapkan. Baik, jadi kita hari ini ke bab yang keempat. Ini otoritas kuasa pikiran spiritual, ya. Ini isinya ada 4, ya. 1, ini adalah legalitas spiritual kita di dalam dunia spiritual itu ada legalitasnya, yaitu otoritas kuasa dari pikiran spiritual itu. Yang satu adalah bagaimana menerima otoritas kuasa itu sudah kita jelaskan pada 2 minggu yang lalu, ya, kronologi pengenalan Allah. Dan juga nomor 2, paradigma pikiran manusia tentang Allah, yaitu ada paradigma religiositas dan paradigma spiritualitas, di mana ini ada di setiap kitab suci setiap agama. Nomor 3, teologi pikiran manusiawi, ya, ini sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu kedaulatan Allah dan kinerja manusia. Nah, hari ini ya, semoga tidak terlalu panjang ya. Jadi kita harapkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu supaya lebih memperjelas topik hari ini, yaitu teologi pikiran spiritual. Bagaimana pikiran spiritual manusia itu mengenal Allahnya. Ya, ini adalah anugerah Allah, ya, bukan kedaulatan Allah. Dan direspon oleh otoritas kuasa manusia. Ya, ini akan kita jelaskan hari ini. Ini Bapak Ibu, teologi pikiran spiritual, saya besarkan. Yaitu teologi anugerah Allah. Ini penting banget ya, sangat berbeda dengan kedaulatan Allah, sangat berbeda dengan penghakiman Allah, ya. Anugerah itu apa? Anugerah itu adalah hukum pemberian Allah, hukum pemberian, ya. Yang anugerah itu adalah kasih karunia, rahmatnya, kemurahannya, ya, belas kasihnya, dan kebaikannya. Kita sudah belajar baik menurut Allah itu apa? Yaitu pikiran yang propositif. Ya jelas bukan yang anti negatif, itu sudah pasti tidak baik ya. Anti positif, ya itu juga tidak baik. Pro negatif itu tidak baik ya. Anti positif itu juga tidak baik. Tapi yang kita banyak lakukan dan kita agak rancu, yaitu anti negatif. Ya, anti negatif itu bukan baik menurut Allah. Ya, kalau menurut pikiran jiwa anti negatif itu baik, tapi itu justru yang paling tidak baik karena ada pikiran anti yang menolak segala sesuatu sehingga dia tidak pasti anugerah pun ditolak itu. Ya, dan negatif itu juga tidak baik. Ya, karena kebaikan Allah itu adalah bukan kebaikan yang biasa, kebaikan yang too good to be true. Kita yang supranatural gitu. Jadi bukan kebaikan yang kita biasa terima dari manusia atau yang kita berikan kepada manusia lain, itu good aja ya, tapi kok kebaikan dari Allah itu ya tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Ya, yang sepertinya kita tidak terima, kok kita bisa terima. Yang kita nggak bisa berubah dari mindset kita, dari karakter
karakter kita, kok kita bisa berubah tanpa usaha kesadaran manusiawi kita. Itu kebaikan Allah itu, yaitu yang propositif. Ya. Nah, hukum itu pasti bersifat universal, ya, berlaku kepada siapapun, ya. Itu adalah hukum, tapi tidak siapapun menerima. Ya, ini bukan karena hukumnya yang salah, tapi penerimanya yang salah itu. Jadi mohon bisa dimengerti, ya. Nah, pemberian ini gratis tanpa syarat. Ini, jadi hukum pemberian adalah gratis tanpa syarat. Kalau pikiran jiwa, hukum manusia, ya itu pasti bersyarat. Nah, ini justru tidak mudah. Anugerah itu apa? Anugerah adalah ya kita bisa menerima hal baik ya yang propositif tadi yang sebetulnya tidak pantas kita terima. Jadi kita terheran-heran sendiri itu. Dan itulah prinsip mujizat sebetulnya. Dan kita tidak menerima hal-hal jahat, hal-hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal musibah yang seharusnya pantas kita terima. Itu semua tanpa usaha kita. Itulah anugerah. Jadi proteksi Allah yang luar biasa. Itu sudah ditunjukkan pada saat 2 minggu kemarin, kronologi pengenalan Allah oleh nabi-nabi dulu yang mempunyai perjanjian anugerah dengan Tuhan. Itu diproteksi betul-betul. Enggak peduli dia salah benar menurut manusia. Dia diproteksi. Itu Allah. Ya. Anugerah itu adalah ya kehidupan kerajaan surga bisa kita alami terjadi di bumi ini. Nah, ini luar biasa. Kehidupan di sana itu enggak ada negatifnya ya. Enggak ada kekurangannya, semuanya luar biasa. Ya, itu kita bisa alami di sini. Dan anugerah yaitu keselamatan spiritual itu sifatnya kekal. Ya, kalau hukum Allah, hukum Taurat itu sementara dan urgent ya. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Jadi ini adalah plan Allah sebetulnya ya. Rencana Allah yang genuine yang pertama, tapi hukum Taurat ini adalah rencana B, plan B. Allah yang sementara dan urgent setelah Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Allah itu. Anugerah itu turun ya kepada ya orang yang mempunyai kesadaran untuk dibenarkan Allah di dalam dimensi rohnya. Ya, dibenarkan Allah di dalam roh kita karena roh kita ini adalah roh Allah sendiri. Bukan kesadaran benar diri jiwani. Nah ini, kebanyakan kita ini adalah kalau sudah kita merasa saleh ya, itu kita merasa sadar benar diri jiwani kita. Bukan, kalau kita merasa sadar benar diri jiwani kita tidak akan bisa menerima anugerah. Ya, ini kesadaran dibenarkan Allah di dalam roh kita, bukan jiwa dan tubuh kita yang tidak pernah benar di hadapan Allah. Ya, sesuci apapun kita, sesalah apapun kita tidak akan pernah benar. Nah, anugerah Allah ini ya bisa dicapai dengan cara mengenal Allah. Makanya kemarin ada kronologi pengenalan Allah dari Adam sampai Nabi Muhammad. Itu berjenjang step by step. Ya, bagaimana mengenal Allah? Nah, mengenal Allah itu sebetulnya juga kita harus percaya kepada anugerah Allah. Jadi ini bolak-balik. Makanya kita suka bingung mana ayam, mana telur. Ya, di sini ayamnya yang mana? Ayamnya adalah anugerah Allah. Ya, semua karena Allah, bukan kita. Bukan siapa kita, ya, tapi siapa Allah itu. Ya, anugerah Allah itu bisa diterima dengan cara mengenal Allah.
Tapi mengenal Allah ini bukan mengenal dengan jiwani kita, enggak bisa. Ini juga berasal dari anugerah Allah. Ya, jadi kita ini sebetulnya hidup dunia nggak ngapa-ngapain harusnya. Ya. Jadi semua dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah sebetulnya di situ. Tapi itu disalah pahamkan oleh jiwa kita, sehingga kita pasif. Nah, ditembak iblis di situ. Oke, anugerah ini adalah penyediaan Allah buat manusia untuk kebutuhan di tingkat roh, jiwa, tubuh. Sudah komplit. Itu, Allah kalau sudah memberi satu itu komplit dengan potensinya. Ya, tapi masalahnya apa? Itu di dalam dimensi roh kita. Kita semua itu mempunyai roh kita setelah ditiupkan Allah pada janin 120 hari tiba, tapi kita nggak ada yang pernah sadar. Saya pun juga begitu. Ya, dan roh itu tidak lain adalah pikiran spiritual kita. Ya. Saya mulai ngeh pikiran itu adalah roh itu 8 tahun, 18 tahun setelah menggeluti firman setiap hari. Anak anugerah itu adalah kedamaian hubungan antara manusia dan Allah. Ya, ini mengatasi apa? Akibat daripada hukum Taurat, yaitu kita sadar dosa dan selalu merasa tertuduh dosa. Ini adalah akar dari kemunafikan di situ. Ya, Allah itu selalu menghukum kita, menghakimi kita. Nah, itu bukan anugerah. Ya, ada kedamaian hubungan manusia dengan Allah. Ya, Allah itu sudah selesai semua. Ya, itu. Dan terakhir, anugerah itu membebaskan belenggu dosa kepada siapa yang tidak layak. Bukan kepada siapa yang merasa layak benar diri jiwani, bukan. Yang merasa tidak layak dan memang tidak layak dia. Contohnya adalah Paulus. Ya, ini murid Yesus yang tidak pernah bertemu Yesus suatu hidup, tapi pewahyuan. Ya, ini dulu pembantai jemaat Nabi Isa, yang merajam jemaat Nabi Isa. Tidak layak, tapi justru dilayakkan oleh Allah, ya, sehingga mendapat pengetahuan pewahyuan yang luar biasa, sehingga isi perjanjian baru di kitab Injil itu adalah tulisan Paulus, dan yang separuh itu tulisan dari 11 murid yang lain yang hidup bersama Yesus sama Nabi Isa, ya, itu dengan panca inderanya, mengenal dengan panca inderanya. Tapi kalau Paulus mengenal karena pewahyuan. Ya, tidak di dalam agama kita Muslim yaitu Khalifah Umar sebelum menjadi Khalifah. Itu dengan pedangnya, nah itu memusuhi umat Nabi. Tapi Allah itu karena anugerahnya justru diangkat dari Khalifah yang luar biasa. Itu. Nah, kita kan harusnya kok itu kita lebih layak dari ini ya sebetulnya ya. Tapi kita kok nggak bisa ngerti anugerah. Ya kita nggak pernah membunuh lah ya, membantu. Ya. Tapi nanti kita jelaskan ya bahwa membunuh ini ya kita rakus itu sama dengan dosa membunuh di dalam spiritualitas ya. Nanti kemarin sudah kita jelaskan ya saya kira. Nah, kalau kurang jelas nanti kita bisa belajar lagi. Ini Bapak Ibu, teologi anugerah Allah ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi kelihatannya mudah, memang mudah sebetulnya, tapi pikiran jiwa kita semua yang membuat sulit, memberi syarat, yang menolak, yang ya karena ada logika, ada logis ya. Ini enggak logis. Perasaan kita pun nggak bisa terima. Enggak seperti itu. Masa pembunuh begini kok dilayakkan? Kita enggak sampai Bapak itu. Tapi ini pengajaran kitab suci seperti itu. Baik di Injil maupun di Quran.
Kita teruskan Bapak Ibu yang dari teologi anugerah Allah, teologi pikiran spiritual, ada teologi anugerah Allah, ya, dan ini ada perbandingan antara hukum Allah ya, yang diturunkan Allah melalui Nabi Musa ya versus anugerah Allah yang diturunkan Allah melalui Nabi Isa. Ini perbandingannya. Ya kemarin sudah kita singgung juga ya, bahwa hukum Allah melalui Nabi Musa adalah legalitas ya melalui hukum Taurat. Yang melalui Nabi Isa adalah spiritualitas melalui keselamatan spiritual Allah, ya roh kalam Allah yang turun ke bumi melalui tubuh manusia Isa. Nah, legalitas hukum Taurat ini, hukum Allah ini, ya menuntut kebenaran kepada manusia. Ya, jadi ada 10 hukum plus 631 detailnya ya. Itu kalau satu saja hukum nggak benar dijalankan, itu gagal. Ya, jadi dikutuk, dibunuh, langsung itu. Ya, tapi kalau anugerah itu menyediakan kebenaran kepada manusia yang paling tidak layak. Itu beda banget. Ya, karena ini melihat siapa kita. Ya, untuk memperkenalkan Allah ini melihat siapa Allah yang memang dia itu Maha Pengasih. Ya, ingin memberkati manusia dengan anugerahnya. Ini jadi legalitas hukum Allah menghukum manusia terbaik. Tapi kalau anugerah melayakkan manusia terjahat. Kemarin sudah kita bahas. Jadi pemulung kayu ya di hari Sabat itu yang dirajam karena melanggar hukum Taurat. Tapi Kabil ya anak Nabi Adam yang pertama membunuh adiknya tapi itu tidak dihukum karena anugerah. Dan ini karena perjanjian legalitas. Ini adalah perjanjian anugerah spiritualitas Kabil ini. Nah, bangsa Israel itu ketika Nabi Musa menurunkan hukum Taurat Allah dari Allah, hukum Taurat dari Allah, ya, mereka merasa bisa memenuhi itu, ya karena degilnya itu, karena tinggi hatinya itu, dia pinter tapi tinggi hati, ya, memenuhi, ya, hukum Taurat justru itu mendegradasi, menurunkan kualitas kemuliaan hukum Taurat. Karena itu hukum Allah yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia memang seperti itu. Kalau kita merasa tidak mampu ya memenuhi hukum Taurat, ya, tapi kita melakukan, tapi kita merasa tidak mampu dan memang setiap hari kita tidak mampu, justru itu memuliakan hukum Allah. Nah, ini yang kita kebalik-balik. Kita selalu kejar baru dapat 10 aja atau 9 atau berapa sudah merasa bisa. Ya, itu yang salah. Ya, hukum Allah ini membuat kita sadar dosa. Ya, kalau ini spiritualitas, ya anugerah Allah itu membuat kita sadar ampunan dan penebusan dosa oleh Allah sendiri. Ya, kalau sadar dosa ya kita jadi hamba dosa. Dia dikendalikan oleh dosa. Kalau sadar ampunan dan penebusan, kita menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Ya, kita dikendalikan, ya, dibimbing oleh Allah di situ. Nah, yang terakhir, karena sadar dosa dan setiap hari memang jiwa dan tubuh kita, ya, itu berpikir dan berbuat dosa, maka menjadi akar kutuk. Ini yang masalah, ya, pikiran yang terkutuk gitu. Padahal kita ingin soleh, makin soleh kita mempunyai pikiran yang terkutuk dosa setiap hari. Ya, ini akar musibah terjadi di dalam kehidupan kita karena memikirkan kutuk, memikirkan musibah. Kalau ini adalah akar berkat, jadi kelimpahan anugerah Allah, ya karena sadar pengampunan. Ya, jadi ini kelihatan mudah, tapi enggak mudah ini untuk sampai dengan tulus, dengan
apa ya, betul-betul dengan roh, ya, tidak bisa dengan jiwa. Iya, tidak bisa langsung, ya sudah saya percaya anugerah, dengan jiwa ini tidak bisa. Itu nanti kita akan bertentangan sendiri dalam pikiran, jiwa, dan roh kita. Ya di situ. Nah, sampai itu mengerti betul, sadar, jiwa kita harus tunduk kepada roh kita. Nah, itu melalui perjalanan ini semua sampai nanti bab ke-8. Nah, teologi pikiran spiritual adalah Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Nah, ini sudah memberikan anugerahnya. Dulu waktu Adam terputus dan disambung lagi melalui keselamatan spiritual Allah. Ini sudah. Ya, sudah, ini penting ya. Tapi di mana? Di dalam roh kita. Masih di dalam roh kita, di dalam diri kita. Dan ini bisa dimengerti oleh kesadaran pikiran spiritual, tidak bisa jiwani. Ya, karena beda dimensi. Nah, ini artinya ya sudah memberikan anugerahnya itu bahwa Tuhan melalui keselamatan spiritual Allah itu sebenarnya mampu dan mau. Ya, ini yang kita ragukan kan. Jadi masalah kita bisa mampu. Nah, kan gitu. Apa Tuhan mau karena aku tidak layak? Ya, Tuhan sudah lakukan bahkan sudah diberikan anugerah itu. Dan bahkan sudah menjadi hak waris kita dan sudah tersedia di dalam roh kita. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu semua. Dengan kesadaran spiritual kita bahwa anugerah Allah itu sudah diberikan kepada kita ini. Tuhan sangat mampu dan mau dan rindu, sudah melakukan, sudah memberikan, itu sudah menjadi hak waris spiritual kita, enggak ada expired date, enggak ada syaratnya, ya, dan sudah tersedia di dalam roh kita. Jadi tugas kita apa? Ya mohon aja bagaimana cara menerimanya, itu saja kan ya. Bukan cara minta-minta dan melayakkan diri yang enggak pernah layak, ini yang salah kita. Ya boleh mohon, tapi Tuhan bagaimana cara menerimanya? Nah itu, ya nanti ditunjukkan. Kalau kita salah minta, ya salah gitu. Ya kita ke dokter aja sakit perut gitu ya. Terus kita tanya, dokter aku sakit pusing, ya obatnya salah. Atau ada tanya aja datang ke dokter, dokter saya sakit apa? Dokter nggak ngerti. Ya Tuhan mengerti semua kita, masalah kita semua mengerti. Ya, tapi anugerahnya ini enggak begitu saja, ada hukum. Ini adalah hukum spiritual yang kita harus penuhi. Ya, bukan Tuhan enggak mampu dan enggak mau, ya salah ya, itu salah besar, hati-hati. Itu seuzon asmanya, itu yang paling masalah. Bukan kita dihukum ya, enggak ya. Kita enggak bakal bisa terima anugerahnya yang rindu dia berikan kepada kita. Oke, ya. Teologi pikiran spiritual ya kita tadi Tuhan sudah berikan anugerahnya, kita sudah memiliki anugerahnya. Nah, ini juga penting ya, sudah memiliki. Ya, itu sudah hak kita, tapi kita nggak sadar memiliki. Ini adalah juga di dalam dimensi roh dan hanya bisa kita mengerti dengan kesadaran pikiran spiritual. Kenapa? Karena Tuhan itu sebagai Johari, ya, ahli permata yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini firman-Nya dia, barang siapa memiliki anugerahnya, maka akan diberi sampai berkelimpahan. Tapi barang siapa tidak memiliki anugerahnya, ya, makanya yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang memiliki anugerahnya, itu firman-Nya. Jadi penting memiliki anugerah ini, kesadaran memiliki ini penting. Ya, dan manusia itu apa tugasnya? Harus mempelajari di dalam kitab suci apa yang roh kita sudah miliki. Itu yang penting, dicari di situ. Di situ ada kesembuhan, ada kelimpahan, ada pelepasan, pengampunan, penebusan, semua ada disediakan di situ. Ada prasmanan spiritual di situ.
Seperti gini, kita punya harta karun ya, emas di dalam pekarangan kita, di dalam rumah kita. Sudah menjadi milik kita karena kita punya sertifikat tanah di situ kan, itu sudah. Tapi kita tidak sadar memiliki bahwa di dalam pekarangan rumah kita ini ada dalam kartun. Itu masalahnya. Ya jadi ya sampai kita seumur-umur ya nggak akan bisa menerimanya, karena tidak sadar memiliki. Ini penting. Ya karena kita sebagai pewaris oke, jadi caranya apa? Ya mohon bagaimana kita mengambilnya, tapi sadar memiliki dulu. Ya bagaimana mengambil harta karun itu yang di dalam roh itu supaya terwujud di dalam dimensi fisik duniawi kita. Bukan mencari-cari sana sini ya, akan bikin frustrasi. Keluar rumah malah nggak dapat apa-apa, wong itu hartanya di dalam rumah kita, di dalam diri kita sendiri. Ya ini pikiran spiritual yang sangat penting ya, yang kita harus sadari dan kita menjadi mindset kita. Ya, jadi ujung-ujungnya maaf ya, bukan banyak-banyakan kita berdoa, bukan banyak-banyakan kita tahajud. Saya udah ngalami semua itu. Ya, bukan banyak-banyakan kita saleh, enggak ya, harus ke situ, harus ya, tapi itu tidak akan pernah mencapai yang standar Allah, ya. Tapi pikiran spiritual inilah yang kita harus betul-betul sadari dan itu hanya dengan pikiran spiritual. Jelas ya Bapak Ibu ya, jadi semoga jelas ini teologi pikiran spiritual. Nah, terakhir ya teologi pikiran spiritual ya ini ya masih punya waktu kita ya. Jadi direspon dengan otoritas kuasa manusia sebagai respon daripada anugerah Allah. Ya, ini sekali lagi kita jelaskan ya bahwa otoritas kuasa ini penting sekali. Tanpa otoritas kuasa ini kita pasti kalah perang dengan lawan kita. Ya pasti kalah. Ya kamu siapa digituin. Nggak bisa apa-apa kita. Kalau aku adalah penerima otoritas kuasa, aku penerima amanah. Ya kalau di Quran amanah itu diberikan kepada semua makhluknya termasuk apa namanya langit dan bumi ya dan semua apa namanya itu, tapi mereka tidak mau menerima amanah itu, hanya manusia yang menerima amanah. Kalau amanah itu pasti disertai dengan otoritas kuasa ya. Nomor satu, Allah adalah sumber otoritas kuasa tertinggi alam semesta jagat raya ini. Dia adalah pemilik otoritas kuasa langit dan bumi. Ya, otoritas kuasanya itu melalui rohnya, ya, yang adalah kuantum yang menopang seluruh atom di jagat raya ini. Ya, sudah kita jelaskan bahwa di dalam atom itu ada proton, neutron, ya, jadi neutron yang mengelilingi proton dan itu cukup banyak ruang. Disitulah kuantum roh Allah yang roh dan hidup, yang berpikir, yang merespon pikiran kita ada di situ. Ya makhluk hidup, ya benda mati, ya benda cair, ya benda gas, ya benda padat, itu ditopang oleh roh Allah semua. Makanya atom itu ada ini atom yang tidak stabil ya, plutonium dan uranium. Itu bisa dipisahkan menjadi apa? Bom atom kan ya. Ya kalau bom atom ya itu memusnahkan satu kota lah gitu, Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kalau di datum itu kan ada proton, nuklirnya, pusatnya. Nah, itu bisa dipisahkan lagi nuklir itu. Loh itu kuasanya itu luar biasa powernya itu. Ya mungkin kalau dijatuhkan ya satu provinsi mungkin lebih ya. Satu Jawa ini ya langsung habis gitu. Tapi kok roh Allah ini menopang seluruh jagat raya ya di antara atom itu.
Kalau Allah bilang kiamat, brek aja, tidak hanya satu provinsi, tidak hanya bumi ini, seluruh jagat raya ini langsung brek aja. Ini kuasanya luar biasa dan tidak apa ya, membuat suara ledakan yang seperti bom atom dulu, enggak. Makanya kalau kita percaya itu, ya pikiran kuantum itu yang sudah kita bicarakan, ya itu bisa berubah, ya jadi dari dimensi roh kepada dimensi fisik. Itu prinsip mujizat terkabulnya doa kita tanpa ribut-ribut, tahu-tahu kita menerima. Itu kuasanya luar biasa, ya lebih daripada reaksi kimia, reaksi atom, reaksi nuklir. Nah sekarang ribut bom nuklir itu nggak ada apa-apanya gitu. Oke, nomor 2. Allah beri otoritas kuasa atas bumi kepada manusia secara legal. Jadi Allah itu semua berdasarkan legalitas spiritual, tidak hanya ngasih-ngasih begitu. Itu legal. Ya. Kalau tadi rohnya itu yang menopang semua kuasa di alam jagat raya ini. Nah, ini sekarang kalamnya ya. Jadi firmannya, perkataannya yang mencipta jagat raya ini dari dimensi roh ke dimensi fisik. Kita diajarin sebetulnya dengan hukum kalam ini. Ya, jadi berupa delegasi otoritas kuasa yang tidak terbatas kepada manusia yang roh dan fisik ini di bumi. Ini kita menerima secara legal karena kita punya dimensi roh dan fisik, yaitu jiwa dan tubuh kita. Nah, ketika otoritas kuasa ada di bumi ini diambil iblis secara tidak legal. Nah, ini tidak legal spiritual ini ya. Iblis yang berdimensi roh itu menyandera Adam melalui tubuh fisik ular. Ya karena iblis itu dimensinya roh. Kalau di bumi harus lewat tubuh fisik. Jadi dia masuk ke dalam tubuh fisik ular dan melakukan tipu daya, ini yang sebetulnya tidak legal, kepada pikiran jiwa Adam. Ya, jadi bukan Adam melalui Hawa, dia melalui orang kedua sebetulnya. Ya, karena pikiran spiritual Adam itu terhubung dengan Allah, belum terputus. Jadi dia tidak bisa serang di situ. Maka pikiran jiwa itu ya pasti punya kekurangan karena nggak akan bisa sempurna. Ya, dan akhirnya kalah. Ya, kekurangan apa? Ya, pohon ribuan boleh dimakan buahnya, kan dilarang satu, kenapa dibungkuskan yang satu itu? Itu kan kekurangan ya. Terus kamu nanti akan seperti Allah. Padahal dia sudah seperti Allah karena rohnya terhubung dengan Allah. Itu kekurangan pikiran jiwa kita. Maka hati-hati dengan bukan ini adalah kekurangan ini adalah lawannya apa? Kelimpahan. Ya kalau kekurangan ini adalah pikiran jiwa kita, kalau kelimpahan ini adalah pikiran spiritual kita. Cukup. More than enough kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi cukup itu artinya lebih daripada cukup yang kita artikan orang Jawa itu ya, limpah artinya limpah di sini. Oke, ini tidak legal. Nah, nomor 4, otoritas kuasa manusia ini diselamatkan oleh Allah secara legal melalui roh dan kalamnya yang harus melalui tubuh manusia, yaitu Isa. Karena di bumi Allah juga itu ikutin hukum spiritual semua melalui karena integritas firman-Nya, perkataannya harus ikutin juga melalui keselamatan spiritual Allah. Tidak bisa langsung-langsung, oh ini saya kembalikan, tidak bisa. Jadi ini iblis menyandera Adam di situ sebenarnya yang itu. Dia pengen berkuasa seperti Allah di bumi sebetulnya. Nah ini ya. Nah dengan keselamatan spiritual Allah ini, iblis sudah kalah. Nah, kita harus ngerti, lawan kita, tapi lawan yang sudah dikalahkan. Nah, ini kita nggak ngerti, walaupun kita nggak bisa lihat dia di dalam dimensi spiritual, tapi dia sudah kalah. Dan yang ngerti hanya pikiran spiritual, bukan pikiran jiwa. Ya, pikiran jiwa itu
kalah terus, malah dia sukarela menyerahkan otoritas kuasa kepada si iblis, nggak perlu perang. Ya. Nah, ini memulihkan otoritas kuasa manusia di bumi, jadi sudah pulih. Dan otoritas kuasa ini dilaksanakan, dioperasikan melalui pikiran spiritual, yaitu iman. Iman kita nanti kita belajar di iman kita. Ya, sehingga pikiran seperti itu menyadari bahwa kita sudah memiliki anugerahnya, yaitu terus kuasa. Ya, dan ini otoritas kuasa ini berguna untuk mengambil dan menerima anugerah Allah. How to-nya nanti di bab 5 secara detail, bagaimana mengambil dan menerima anugerah Allah yang sudah ada di dalam kita, yang sudah kita miliki, yang sudah hak kita. Nah, itu penting banget gitu. Tanpa kesadaran memiliki, nah kita tidak akan boro-boro mengambil, kita nyari yang di luar sana. Ya, padahal harta spiritual itu, anugerah itu ada di dalam diri kita. Tapi di dalam dimensi roh yang tidak kita bisa akses dengan panca indera dan dengan pikiran, jiwa, akal, perasaan kita. Itu saja sebetulnya. Cuman beda dimensi saja. Iya, sama dengan listrik nggak kelihatan, tapi itu ada hukumnya. Kalau kita ngerti hukum listrik ya mudah. Ya seperti ya kita kalau listrik bisa kita lihat, ya ada alatnya sehingga kita bisa mudah. Kalau ini nggak bisa memang, tapi ada alatnya, bercermin kepada kitab sucinya yang roh dan hidup yang menjelaskan tentang spiritualitas. Nah, ini nanti bab 5 ya, perisai spiritual, yaitu bagaimana pikiran spiritual itu menerima anugerah Allah tadi melalui iman. Ini bab 5. Jadi insya Allah 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ya, kita akan terus ya sampai bab 8, dan itu memang amanah saya yang harus saya lakukan. Ya, jadi saya harus selesaikan itu semua. Ya, tidak hanya bedah buku yang yang rangkuman itu saja yang biasa diberikan oleh penulis-penulis buku. Enggak, ya saya pengen Bapak Ibu semua bisa mengalami ya di dalam kehidupan Bapak Ibu anugerah Allah di bumi ini, dan nanti insya Allah di surga sana. Itu Pak Jiran, saya kira 43 menit ini cukup saya kira. Jadi kita buat tidak terlalu panjang ya, supaya tidak capek ya, dan bisa mengerti, dan kita harapkan ada feedback pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian, materi malam ini cukup banyak membuat kita mengenyir banyak kita masuk ke dalam ya, memahami tentang otoritas. Saya juga sempat bertanya-tanya tadi dalam hati tentang otoritas ini, rasanya kok menyadarinya agak, selama ini saya belum menemukan kalimat otoritas kuasa ini di kitab suci yang saya baca gitu, atau mungkin saya terlewat atau bagaimana. Tapi sebelumnya saya ingin memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Jika ada yang mau bertanya, monggo. Silakan, kalau ada yang bertanya silakan dibuka mic-nya aja langsung. Kalau belum ada, Pak Budi, ini mengenai otoritas kuasa ini, saya sendiri kalau di Al-Quran bahkan belum menemui tentang secara teks yang eksplisit gitu Pak Budi. Tapi mohon koreksi kalau saya salah gitu ya, atau mungkin saya tidak menemui atau belum menemui. Nah, otomatis kalau saya tidak menemui, artinya memang belum pernah menemukan pembahasan secara spesifik tentang otoritas ini. Sehingga bagaimana saya mau bisa menemukan kesadaran tentang otoritas ini. Kalau tadi saya ikutin dari awal sampai akhir kan di sini sangat
berpengaruh ke bagaimana kita bisa mengambil, bukan mencari, mengambil anugerah Tuhan. Bisa minta dielaborasi lagi Pak Budi, tentang tadi saya belum menemukan gitu, apa memang sebetulnya ada atau memang tidak diterangkan secara jelas gitu Pak Budi. Oke, jadi itu ya pertanyaannya Pak Jiran ya. Terima kasih Ya, Pak ya. Jiran ya. Jadi ada di dalam ayatnya. Saya nggak hafal ya. Nanti kita bisa cek, bisa lihat ayat di mana ya, bahwa dalam bentuk amanah sebetulnya ya, disebutkan di dalam ayat itu bahwa Tuhan berikan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka enggan menerimanya kecuali manusia. Ya, amanah itu tanggung jawab pasti plus otoritas kuasa dari Allah. Di situ termaktub, termasuk dalam amanah untuk memakmurkan bumi ini. Itu Pak kalau yang ayatnya yang apa namanya? Yang tersurat ya, ada di situ. Jadi dalam bentuk amanah gitu. Baik, baik Pak Budi. Berarti memang sebetulnya apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi pernah ada apa namanya menafsirkan bahwa kata ruh itu dikaitkan dengan Al-Qur'an, Pak Budi. Maknanya gitu, maknanya adalah Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anir ruh katanya dalam salah satu ayat di Al-Qur'an. Ya. Artinya otoritas kuasa manusia ini juga boleh diasosiasikan sebagai ruh itu sendiri, Pak Budi. Bukan otoritas kuasa pengertian yang umumnya itu adalah kekuasaan. Mohon penjelasannya, Pak Budi. Ya, jadi seluruh anugerah Allah yaitu apa namanya amanah ya, yang berkuasa itu berikan melalui ruh manusia ya itu. Nah, ruh manusia ini yang nanti akan mengendalikan jiwa, yaitu pikiran jiwa kita dan perbuatan tubuh kita di situ. Ya, jadi otoritas yang berdimensi spiritual itu nanti bisa menjadi kuasa di dalam dimensi fisik gitu. Tapi kuasa ini ya kuasa apa saja sih sebetulnya, ya. Tapi bukan kuasa seperti ya bisa iya, bisa tidak gitu. Kuasa yang dipahami oleh pikiran jiwa, ya itu kan kemampuan dan kekuasaan fisik duniawi ini, ya. Tapi akibatnya dampaknya bisa di situ, gitu. Ya karena kalau di bumi ya mengejawantahkan ya ke situ, gitu. Ya. Jadi seperti ya Nabi Muhammad ya kuasanya seperti itu. Artinya kuasa itu ya dia apa ya namanya, pengikutnya itu kan sebetulnya yang sebanyak itu. Ya Nabi Isa sama. Itulah kuasanya, pengikutnya sebegitu banyak. Ya, jadi apa namanya itu, teologinya dipercaya ya oleh manusia secara sukarela di situ. Ya. Jadi selalu arah itu kecuali dulu di hukum Taurat ya. Jadi hukum Taurat Allah itu dia menyatakan kuasanya langsung di bumi fisik ini dan itu memang perjanjian ini. Ya. Jadi kalau umat Israel nggak bisa penuhi hukum Taurat ya langsung terbunuh di situ. Ya, tapi kalau setelah keselamatan spiritual Allah ini, jadi Allah memberikan otoritas kuasa kembali kepada manusia dan dia bisa mengendalikan
otoritas di bumi ini melalui ruh manusia di situ. Ya kalau disebutnya otoritas kuasa itu adalah roh ya bisa juga gitu. Ya hanya manusia yang sadar pikiran rohnya, pikiran spiritual itu yang bisa menerima. Dan nanti dia akan berimpartasi kepada jiwa dan tubuh kita untuk melakukan amanah otoritas kita itu. Itu Pak Jiran. Ininya. Baik, baik Pak Budi. Baik Pak Budi, sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya kasih kesempatan dulu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menyambung pertanyaan saya, monggo. Saya kira pasti kebingungan, tapi ini perlu dipertanyakan daripada bingung sendiri. Monggo, nggak perlu malu-malu, silakan. Pak Budi, ada satu kalimat tadi yang sedikit bikin saya apa namanya mengenyer apa, cukup saya agak ini dahi saya Pak Budi mengenyer agak ini ya. Sorry. Ini ada kalimat begini Pak. Otoritas kuasa manusia ini berguna untuk mengambil dan menerima. Mengambil dan menerima anugerah Tuhan yang berkaitan erat dan kesadaran spiritual tentang siapa diri sejati kita gitu ya. Lalu bagaimana cara mengambil atau menerima otoritas kuasanya ini, Pak Budi? Oke. Ya ini nanti di bab 5 sebetulnya Pak. Tadi sudah dijelaskan ya. Ini nanti di bab 5 ini ya, bagaimana mengambil dan menerima. Ya itu nanti. Ya. Itu tentu saja ya itu melalui pikiran spiritual, makanya ada pikiran spiritual itu kesatuan anugerah dan iman, itu salah satu kesatuan. Ya, dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan, anugerah dan iman itu. Dan iman itu kita sudah bahas kemarin ya, bahwa bukan iman jiwani kita, tapi iman roh kita. Itu juga anugerah. Ya, itu nanti di bab 5 akan lebih detail Pak Jiran mengambilnya ya. Baik. Mengambil dan yang penting bahwa kita sebetulnya tinggal mengambil dan menerima gitu ya. Jadi tidak mencari-cari ya melayakkan diri. Ya, saya tidak ngajar apa ya ketidaklayakan ya kita harus ya kita semua kan ya yang saleh ya. Jadi kita pasti ingin meningkatkan kelayakan diri itu oke ya. Nah, terus kita minta-minta terus ya. Minta-minta itu biasanya kita minta apa ya masalah kita ya. Kita minta solusi dan ya. Nah, Allah itu sudah mengerti masalah kita ya. Dan solusinya sebenarnya sudah ada di dalam kita kan gitu ya, di dalam roh kita. Tapi di dalam dimensi roh, karena otoritas kuasa di bumi sudah diberikan pada manusia yang punya tubuh fisik ini. Tubuh fisik ya, jadi punya roh dan fisik itu. Jadi disalurkannya melalui dimensi roh yang ada di dalam diri manusia. Jadi tinggal mengkonversi ya dari dimensi roh itu kepada dimensi fisik. Sebetulnya itu. Dan itulah tugas daripada iman kita untuk mengkonversi, menjembatani anugerah yang sudah ada di dalam dimensi roh kita itu menjadi nyata di dalam dimensi fisik. Ya, jadi masalahnya bukan ini yang Allah tidak mau, tidak mampu ya, tidak mau melakukan ya karena kita kurang layak ya. Ini yang kita semua pikirkan ya Pak itu ya. Jadi jangan banyak berhenti di situ, karena itu di dalam pikiran jiwa kita. Ya, mari kita mulai memohonnya berbeda. Bagaimana menerima anugerah yang sudah diberikan itu, dan bagaimana cara, tadi yang Pak Jiran itu pertanyaannya sudah benar, tapi bukan diajukan ke saya. Jadi doa kita sebenarnya kepada Allah seperti itu, gitu. Bagaimana Tuhan Allah untuk menerima anugerah-Mu itu. Ya untuk mengambil yang sudah aku miliki di sini. Dan itu Allah akan lebih suka ya. Karena kita tidak suudzon kepada kita. Kita kan suudzon kalau dia tidak mau. Masalah kita
sulit ya. Allah tuh nggak ada hubungan dengan besar kecilnya masalah kita ya, sulit mudahnya semua mudah untuk Dia. Ya, jadi itu yang kita juga harus mengerti. Makanya nanti di bab 5 itu kita bicara tentang bagaimana doa kita yang efektif. Gitu ya, jadi tidak, karena saya juga semua melakukan, saya sudah melakukan ini semua Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sharingkan di situ. Jadi doa itu perlu juga yang efektif gitu. Ya, jadi yang worth it. Ya, sehingga itu banyak manfaatnya untuk kita. Ya, jadi tidak sia-sia gitu. Ya kok kita nangis-nangis minta-minta, ya Allah kasihan saja, tapi ini ada hukumku gitu, hukum spiritual yang kamu harus penuhi. Ya, untuk menjadi kenyataan. Seperti hukum listrik di situ. Ya. Makanya ini penting yang hari ini, hukum pemberian Allah. Ini penting. Ya. Hukum spiritual yang harus kita penuhi untuk mengambil tadi, menerima, sampai kita menerima di dalam dimensi fisik kita. Itu Pak Jiran ya, pertanyaannya bagus sekali ya, itu semua pertanyaan yang sebenarnya merangkum dari yang saya jelaskan hari ini, dan juga yang harus dijawab ya pada bab 5 yang akan kita lakukan nanti ya 2 minggu lagi insya Allah. Itu Pak Jiran, monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Malam ini semakin nambah kesadaran kita, terutama di kesadaran otoritas kuasa pikiran spiritual ini. Bapak Ibu sekalian, saya masih beri satu kesempatan jika Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Sebelum saya mau tutup acaranya. Monggo. Tidak ada? Baik Pak Budi, nampaknya kita perlu beberapa saat untuk merenungkan ini dulu. Kita pahami dulu, kita cerna dulu. Karena ada beberapa mungkin ya, untuk beberapa dari kita perlu memahami tentang kalimat otoritas kuasa ini, karena memang bagi saya sih tidak begitu familiar Pak Budi, tapi saya harus coba cerna dulu, kemudian nanti mungkin jadi sebuah kesadaran utuh begitu, supaya kita bisa tinggal mengambil, lalu tinggal menikmati mungkin kalau sudah terambil ya Pak Budi. Tidak ada yang minta-minta. Ya, betul. Semoga. Betul. Baik. Terima kasih Pak Budi atas sharingnya malam ini. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan dari sharing ilmu pengetahuan, sharing ilmu dan pengalaman yang Pak Budi berikan kepada kami selama ini. Semoga kesehatan, keberkahan, juga kedamaian senantiasa menyertai Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, sudah bersama kami, setia membersamai kami sampai malam ini. Semoga Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan kesadaran baru, menemukan kesejatian diri melalui pemahaman dan pengertian dari acara malam ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat dari materi malam ini. Saya tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jiran dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih.